Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Karena Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Dalam lembah terima kasih Tuhan. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu ada dalam hidupku. Kau hadir di sisiku. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu.
Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh janji-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana Engkau Allah yang menguatkan, di mana Engkau yang selalu menopang kehidupan kami ya Tuhan. Di masa-masa kesesakan kami ya Tuhan, Engkau Allah selalu hadir ya Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan iman yang teguh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah oh Tuhan segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kiranya oh Tuhan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau singkapkan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran pada firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah oh Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan semakin menguatkan Tuhan hidup kami. Untuk kami ya Tuhan senantiasa hidup berharap dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Dan berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berjalan Tuhan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya oh Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah oh Tuhan pengurapan-Mu Tuhan melimpah atas kehidupannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau membuka hati dan pikiran kami, dan kami mau sambut kebenaran pada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya berjudul Why We Pray. Mengapa kita berdoa? Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menelaah sedikit untuk apa kita berdoa dan apa alasannya kita berdoa. Supaya kita tahu kita mau ngapain berdoa. Tujuannya untuk apa kita berdoa. Baik, ada kalimat yang bunyi begini. If you only pray when you are in trouble, so you are in trouble. Kalau kita berdoa hanya waktu kita sedang dalam masalah, artinya kita sedang dalam masalah. Jadi kalau kita berdoa hanya ketika ada masalah gitu ya, maka kita sedang berada di dalam masalah itu. Berdoa yang saya maksud bukan berdoa untuk makan, bukan berdoa untuk kita laporan sama Tuhan. Tetapi berdoa yang saya maksud adalah bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Karena kalau laporan, oke, itu bagian dari doa. Tetapi doa yang benar adalah kita mendengarkan suaranya Tuhan. Tidak hanya kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, tapi kita juga mendengar apa yang harus Tuhan sampaikan. Nah, tiap-tiap agama mengajarkan atau punya ritual untuk berdoa. Artinya doa itu adalah penting bagi kehidupan manusia secara umum. Tetapi berkembangnya zaman sekuler tidak diimbangi dengan perkembangan kehidupan doa. Ketika dalam masalah, mungkin ya ada banyak orang lebih cari solusinya di Google karena lebih praktis dan bisa dilakukan. Memang kenyataannya seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, solusi yang firman Tuhan tawarkan itu memang hanya berdoa. Minta inspirasi dari Tuhan, disitulah akan menemukan solusi.
Nah, ada banyak hal-hal yang menyebabkan orang tidak mau berdoa. Misalnya pertama, tidak menemukan jawaban atas doa. Sudah berdoa banyak tapi tidak ketemu jawabannya. Lalu yang kedua, tidak menemukan kesenangan dalam berdoa. Tidak senang berdoa mungkin karena tidak dibiasakan, mungkin juga malas gitu ya. Atau bahkan memang tidak punya hubungan sama sekali sama Tuhan. Makanya orang tidak berdoa. Nah, kita sebagai orang beriman perlu tahu apa alasannya. Kenapa kita itu harus berdoa? Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa, kita tahu. Kita punya dasar yang kuat. Iya, aku tahu doa itu sebuah kebutuhan. Kenapa aku butuh? Apa yang menjadi dasar kebutuhan? Baik, saya akan men-sharingkan ada 3 hal yang mendasari kenapa kita perlu berdoa. Yang pertama adalah doa itu Tuhan mempercayai kita. Selain kita mempercayai Tuhan, tetapi juga Tuhan itu mempercayai kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita itu umat kepunyaan sendiri, umat pilihan Tuhan. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan, doa itu bukan kita hanya menyampaikan, tapi kita mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau itulah berarti Tuhan itu sedang mempercayai kita. Karena kita dikasih pesan sama Tuhan, ini lakukan. Nah, inilah yang jadi hal yang penting. Kenapa kita itu berdoa? Karena Tuhan mempercayai kita. Kalau kita ingat dalam kisah Alkitab, kisah 5 roti dan 2 ikan. Itu kisah yang populer. Tentang bagaimana Tuhan berdoa lalu terjadilah yang namanya mujizat. Pertanyaannya adalah, mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi di tangannya siapa? Alkitab tidak mencatat itu terjadi di tangan Tuhan Yesus. Karena kalau itu terjadi di tangan Tuhan Yesus, dia akan tenggelam oleh ribuan roti dan ikan. Mujizat itu justru terjadi di tangan murid-murid, Bapak, yang tidak berhenti memecahkan roti. Jadi waktu Tuhan Yesus itu selesai berdoa, mujizat belum terjadi. Karena kalau terjadi, Tuhan Yesus ketimbun, Bapak. Tidak jadi mati di Golgota, Bapak. Mati di situ mungkin. Jadi mujizat itu terjadi di tangannya murid-murid. Dia tidak berhenti memecahkan roti. Nah, ini harus dipandang sebagai satu rangkaian pesan. Tidak boleh kita pahami, oh bagi tugas ini ada yang doa, ada yang memecah-mecahkan roti, ada yang bekerja, ada yang berdoa. Tidak boleh digitukan. Karena Alkitab itu punya satu rangkaian pesan dari satu kisah yang perlu kita lakukan. Jadi ini bukan soal bagi tugas, oh nah, di gereja itu sudah ada yang doa, aku tak bagian kerja. Bukan seperti itu. Berdoa dan bekerja harus dipandang sebagai satu kesatuan. Ini satu rangkaian kisah. Dan Alkitab juga menulis kok, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan tidak bilang berdoalah saja. Tidak usah berjaga-jaga. Kalau kita juga pahami satu Alkitab penuh. Tuhan tidak mengajarkan hanya berdoa. Tuhan tidak hanya mengajarkan, oh bekerja saja, tidak usah berdoa. Tapi keduanya juga sama. Sama-sama harus dilakukan. Kalau kita hanya berdoa misalnya untuk kesejahteraan kota ini, kita tiap minggu berdoa. Tetapi kita tidak pernah mensejahterakan orang lain, apakah akan terjadi kesejahteraan? Tentu tidak. Kita berdoa supaya anak kita pintar, tapi tidak pernah dididik, tidak pernah disekolahkan. Apakah akan terjadi anaknya akan pintar? Tidak mungkin.
Apakah kita kalau hanya mensekolahkan anak kita lalu kita tidak berdoa, apakah anaknya akan pinter? Pinter dalam bidang akademik iya, tapi tidak dalam hal yang lain. Karena kategori pinter itu bukan cuma bidang akademik. Pinter itu definisinya apa? Pinter itu bisa beradaptasi di dalam segala keadaan. Itu pinter. Kecerdasan seseorang itu dinilai dari situ. Bukan cuma akademik. Nilai akademik anaknya 100 semua tidak akan bawa dia ke kerajaan surga. Makanya kadang-kadang kalau waktunya ujian gitu ya, ibadah remaja itu sepi. Kemana? Belajar kok. Hari Sabtu belajar, besoknya Minggu. Gak nututi kalau belajarnya besok gitu ya. Nah ini Bapak. Jadi bekerja dan berdoa itu satu kesatuan. Sama halnya dengan iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Doa itu adalah bagian dari iman. Bagaimana orang beriman itu membuktikan imannya dengan berdoa. Karena kita berdoa itu kita tidak pernah lihat Tuhan. Wajahnya Tuhan tidak pernah kelihatan. Seperti orang bercakap-cakap sendiri. Tapi itu iman. Nah doa sama dengan iman. Doa tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak perlu khawatir, tidak bisa berdoa. Kita kalau berdoa cuma bisa sebentar, tidak apa-apa. Karena doa itu adalah benih. Doa itu adalah benih untuk memulai segala sesuatu. Benih itu tidak butuh yang besar. Benih itu kecil. Iman juga sama. Sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Bukan berarti tidak perlu punya iman yang besar, bukan. Tapi kita sudah punya modal awal. Harus punya iman yang besar. Apakah doa juga harus panjang-panjang? Tidak juga. Justru Alkitab bilang jangan bertele-tele gitu ya. Intinya apa? Intinya ada iman di situ. Bapak Ibu kalau pelajari doa Yabes, bukan yang di belakang yang tadi main gitar, ini doa Yabes di Alkitab. Doa Yabes itu doa yang sangat singkat sekali. Dijadikan bahasa Indonesia jadi agak panjang. Tapi kalau lihat teks Ibraninya itu singkat sekali Bapak. Jadi teks Ibrani itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, teks Ibrani itu cuma 2 kata. Dijadikan bahasa Indonesia bisa jadi 1 kalimat, bisa jadi 2 kalimat. Padahal Ibraninya cuma 2 kata. Karena mungkin di bahasa Indonesia belum ada definisinya. Karena di bahasa Ibrani memang seperti itu. Itu singkat sekali doanya. Kemarin saya pelajari, singkat sekali ternyata memang doa itu. Hanya beberapa kata, tidak bertele-tele, tapi itu benih yang baik. Kenapa ada iman di baliknya? Iman plus perbuatan. Jadi kita tidak perlu takut, kita cuma punya benih sedikit. Firman Tuhan itu bilang begini Bapak, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur. Nah, Tuhan yang menyediakan dan roti untuk dimakan. Nah ini kalimat selanjutnya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Yang dilipat gandakan bukan rotinya, tapi benihnya. Tuhan tidak pernah melipat gandakan roti dalam teks ini. Yang dilipat gandakan ini adalah benihnya. Artinya apa? Kalau kita memulai kehidupan doa kita, setiap kita memulai satu pekerjaan, itu akan jadi benih yang baik. Tuhan melipat gandakannya gimana? Orang lain akan lihat. Kalau orang ini memulai suatu pekerjaan, dia berdoa. Itu yang Tuhan lipat gandakan.
Jadi bukan buahnya yang dilipat gandakan, tapi benihnya. Kenapa? Supaya umat Tuhan itu bisa menabur benih. Karena kalau cuma menabur roti, habis. Sekali makan habis. Yang laparan kayak saya roti 1 kurang. 3 itu kayaknya belum makan. Kalau dikasih nasi baru selesai gitu ya. Supaya umatnya itu nabur benih, bukan nabur roti. Baru-baru ini kan ramai soal orang mandi lumpur gitu ya, ngemis secara online. Banyak kan, sebenarnya sudah lama kan dari dulu. Baru rame, baru ditindak. Menurut saya itu orang yang bodoh adalah orang yang memberi, bukan orang yang minta-minta. Kenapa saya bilang bodoh? Itu cuma nabur remahan roti. Ada satu pepatah yang bilang gini, ayah yang baik itu bukan ngasih ikan ke anaknya, tapi ngasih pancing dan ngajari dia untuk mancing. Itu pepatah Yahudi gitu. Karena banyak nelayan di sana. Kalau kita cuma kasih ikan, anak cuma bisa makan, tidak bisa mancing. Jadi keduanya ini penting. Selain ngajari bekerja, ngajari berdoa. Doa dan perbuatan adalah menghasilkan karya ilahi. Ada amin di sini. Perbuatan saja tidak akan menghasilkan karya ilahi. Doa saja juga tidak akan menghasilkan karya ilahi. Doa dan perbuatan akan menghasilkan karya ilahi. Karena kalau hanya berdoa saja, semua orang bisa berdoa. Baca firman Tuhan saja, orang semua bisa baca. Tapi siapa yang melakukannya? Nah, itu yang belum tentu. Jadi doa dan perbuatan keduanya penting. Lalu yang kedua, doa itu adalah mahkota. Dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18, di situ banyak disebutkan tentang senjata perlengkapan Allah yang dikenakan oleh seorang prajurit. Di situ ada pedang roh, ada jubah sirah keadilan, ada ketopong keselamatan dan lain-lainnya. Itu semua tentang firman Tuhan. Tapi di bagian terakhirnya itu adalah ungkapkanlah itu dengan segala doa dan permohonan. Jadi doa itu adalah mahkota dari satu yang namanya peperangan. Nah, kita tidak hidup di zaman peperangan. Tapi kalau kita lihat, misalnya di film, di video kita lihat, peperangan itu endingnya pasti harus ada mahkota. Perebutan tahta, perebutan sesuatu, ada sesuatu yang harus direbutkan, yaitu mahkota. Tidak enak kemenangan peperangan itu tanpa mahkota. Atau lebih mudahnya gini, tidak enak kita bekerja banting tulang, tidak ada hasilnya. Kalau bahasa Yunaninya cuma oleh payah, dapat capek toh. Nggak dapat apa-apa, itu nggak enak. Kita bergumul, apa sesuatu yang harus kita gumulkan, bergumul dengan dosa sendiri, dengan beban hidup kita. Perang habis-habisan, oh harus ini, oh harus lakukan ini, oh Tuhan aku harus taat. Dilakukan semua firman-Nya, tapi tidak ada doa yang memahkotai, maka peperangan itu percuma. Jadi doa, perbuatan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kemenangan tanpa mahkota adalah kemenangan yang sangat menyedihkan. Tidak ada mahkota tanpa peperangan. Tetapi juga peperangan tanpa mahkota tidak ada artinya. Mahkota itu justru harus dicapai dengan yang namanya peperangan.
Jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya harusnya suka dengan yang namanya konflik atau keadaan yang tidak menyenangkan. Atau kalau mau dibahasakan, karunia untuk menderita. Tidak ada di Alkitab memang, saya bikin istilah sendiri. Karunia untuk menderita. Karena orang Kristen itu ditakdirkan untuk menderita, Bapak. Bukankah harus angkal diri pikul salib? Iya. Yaitu karunia untuk menderita. Ini hanya istilah saya saja. Supaya gampang diingat. Tuhan itu kasih karunia untuk menderita. Kuat menderita. Karena dia pun seperti itu. Tuhan pun seperti itu. Dia kuat untuk menderita. Karena apa? Bukan hanya dia berdoa semalam suntuk, tapi dia adalah Sang Firman itu sendiri. Dia juga pendoa, dia juga pelaku firman. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang juga membuat kita berhasil menghadapi sesuatu. Dan juga ada mahkota yang menyertai. Nah, itu kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang sempurna itu tidak hanya musuhnya selesai, tapi ada mahkota di atasnya. Itu kemenangan yang sempurna. Coba dulu bangsa Indonesia melawan Belanda dan yang lain-lainnya, tapi tidak ada kemerdekaan. Apa artinya? Maka tidak ada artinya peperangan itu. Harus ada mahkota yang dicapai. Dan mahkota kemenangan itu harus dipertahankan, Bapak. Setelah berdoa, tetap harus berjaga-jaga. Kadang orang lupa, Bapak. Pokoknya habis berdoa, lupa berjaga-jaga, Bapak. Selesai nih, sudah dapat mahkotanya. Lupa untuk berdoa. Kebanyakan orang seperti itu, makanya bisa jatuh dalam dosa. Karena setelah berdoa, lupa berjaga-jaga. Kalau boleh saya ilustrasikan, seorang prajurit itu, seorang prajurit perang, dia pakai tombak, entah pakai pedang, entah pakai apa, pokoknya senjata yang tangan pendek gitu ya, senjata jarak dekat gitu ya. Setelah semua musuhnya selesai, habis ya, peperangan selesai, dia harus jadi seorang pemanah. Kenapa harus jadi seorang pemanah? Untuk mengamat-ngamati sekitarnya, jangan-jangan ada musuh yang datang dan bersembunyi. Teori peperangan itu ada yang seperti itu. Seorang sniper, ya, sniper itu penembak jitu dengan jarak jauh gitu ya. Dia tidak hanya bawa sniper, dia harus sedia satu pistol kecil di belakangnya. Kenapa? Jangan-jangan ada musuh di belakangnya, kalau dia pakai sniper, didor duluan. Kalau lihat film peperangan, Bapak, sniper itu pasti bawa satu senjata. Karena dia harus jaga-jaga, jangan-jangan di belakangnya. Atau sang sniper itu punya teman biasanya, satu. Yang bantu ngarahkan, kecepatan anginnya segini. Tapi tidak cuma itu, dia punya pistol kecil untuk berjaga-jaga. Nah, seorang prajurit itu setelah berdoa dia harus berjaga-jaga. Karena ini harus punya pengamatan yang gigih. Karena pencobaan itu berlangsung seumur hidup, Bapak. Ketika Tuhan Yesus pertama kali dicobai oleh iblis, bukankah dia setelah selesai berdoa dan berpuasa baru dia dicobai? Kadang orang lupa. Jadi kebutuhan akan doa itu tidak akan pernah berhenti. Kebutuhan untuk berjaga-jaga tidak akan pernah berhenti. Itu selalu ada. Oleh karena itu kita perlu perhatikan baik-baik kehidupan kita. Seorang prajurit hanya ada dua yang didoakan. Dia berdoa untuk kemenangan dan untuk kematian. Seorang prajurit itu pasti berdoa dua ini. Tuhan kasih aku kemenangan. Kalau aku tidak menang dan kalau aku mati, terima aku di dalam tangan-Mu dan keluargaku tolong dijaga. Itu doa seorang prajurit.
Hanya 2 ini mungkin yang didoakan. Nah, 2 hal ini adalah 2 doa yang penting yang perlu didoakan untuk mempersiapkan diri sebelum seorang prajurit itu berperang. Dia berdoa minta kemenangan. Yang kedua, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Tanpa doa ini, seorang prajurit tidak akan siap untuk berperang. Karena tidak ada jaminan untuk kemenangan. Tidak ada jaminan untuk keluarganya kalau dia juga mati. Maka seorang prajurit itu baiknya dia berdoa untuk kemenangan dan untuk kematiannya. Tanpa doa kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi konflik peperangan, tetapi justru akan terbebani. Tanpa doa, seorang prajurit hanya akan terbebani dengan jubah yang longgar, ketopong yang berkarat, dan pedang yang tumpul. Gak usah perang pakai baju yang longgar. Lari pakai baju yang longgar bisa keserimpet gitu ya. Nggak apa bahasa Indonesianya keserimpet itu. Nggak ada bahasa Indonesianya. Bajunya longgar nggak enak kok. Seorang prajurit ketika dia harus berperang, makanya Daud itu dia nggak mau pakai jubah yang kebesaran gitu ya, takut keserimpet ya, apa keselip gitu ya. Gitulah bahasanya ya. Dia lepas semuanya supaya bisa bergerak dengan bebas. Hal ini dicontohkan oleh siapa? Kehidupan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berdoa, tapi berdoanya tidak ada yang namanya dia mendengarkan suara Tuhan. Dia hanya menyampaikan keluh kesahnya, dia hanya menyombongkan dirinya dan juga menjelek-jelekan orang lain. Dia tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi tidak hanya senjatanya saja Bapak Ibu, tapi juga doanya. Jadi tidak hanya kita paham firman Tuhan. Yang paham firman Tuhan itu banyak Bapak. Bahkan orang-orang Kristen sendiri, orang-orang di luar Kristen sendiri juga banyak yang paham firman Tuhan. Sangat paham bahkan. Bapak Ibu kalau tahu namanya Yonatan Nandar. Dia seorang kritikus Alkitab, paham bahasa Yunani, lebih pintar Bapak. Lebih pintar dari mayoritas orang percaya. Karena dia pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Tapi apa jadinya? Menjelek-jelekan firman Tuhan, kita lihat aja nanti akhirnya bagaimana. Tidak hanya paham firman, tapi doanya. Tidak hanya itu saja Bapak. Tidak hanya paham firman dan doanya, tapi orangnya juga. Kemarin waktu doa KDP itu, saya sudah persiapkan firman Tuhan ini udah agak lama. Kemarin waktu doa KDP, ada Ibu Reni yang menyampaikan bahwa gereja di NTT itu gak boleh pakai HP. Nah, ketika itu saya berdoa, Tuhan itu baik, bahkan itu sangat baik. Saya punya impian, gimana kalau di Keraksan seperti itu? Mimpi saya Tuhan. Orang bisa fokus beribadah. Di situ Tuhan tegur, ingat kamu persiapkan firman Tuhan. Orang itu tidak cuma firmannya jago, tidak cuma doanya jago, tapi jiwa dan raganya juga harus ia konsentrasi sama Tuhan. Saya bilang Tuhan itu impian saya. Sudah itu hanya impian belaka. Terus Tuhan bicara sama saya. Aku kan juga bisa bicara lewat mimpi.
Kenapa saya bisa yakin itu suara Tuhan? Karena saya orangnya bodoh amat Bapak Ibu sebenarnya. Nggak pernah mau mengingatkan orang, ngapain orang ibadah pakai HP diingatkan, sudah dewasa kok. Saya bodoh amat orangnya. Oh, kalau orang nggak ibadah, anak-anak remaja itu, nggak ada yang pernah saya ingatkan kemana kok nggak ibadah. Kemana. Saya nggak pernah ingat, saya orangnya bodoh amat Bapak. Hidup-hidupnya, kita mau dengar firman Tuhan apa enggak, itu hidupnya masing-masing, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Karena saya orangnya seperti itu, tapi Tuhan tegur Bapak. Tuhan tegur dengan benar. Terus saya tanya, Tuhan gimana caranya? Saya tanya caranya, Tuhan kasih caranya, aku enggak ngerti. Karena saya orangnya bodoh amat Bapak Ibu, enggak pernah mikirkan kayak gitu. Tuhan kasih caranya, detail. Caranya gini, caranya gini, caranya gini. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Bapak Gembala, nanti kita akan bicarakan ini. Soal detailnya. Nah, saya lanjut kemarin. Lalu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau itu terjadi, tidak hanya di Keraksaan, di semua gereja, enak Tuhan. Saya bisa fokus ibadah. Jemaat bisa fokus ibadah. Lalu Tuhan bicara lagi begini. Ini bukan soal kamu dan mereka. Ini bukan soal saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini tentang aku. Ini tentang bagaimana semua orang fokus hanya kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Di situ saya merasa bukan hanya ditempeling Bapak Ibu. Ditempeling, dihancurkan rasanya. Hancur hati ini. Iya Tuhan, kadang-kadang saya juga salah. Kadang-kadang tidak fokus. Tidak berhenti sampai di situ. Saya minta Tuhan, kalau memang itu suara benar-benar dari Tuhan, saya orangnya memang tidak yakinan. Benar-benar suara dari Tuhan, kasih petunjuk. Kasih petunjuk. Dan suara itu bilang, kamu baca Yeremia 17 ayat 7 sampai habis. Saya baca waktu itu. Yeremia 17 ayat 7 sampai selesai. Ayat 7 bunyinya gini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Familiar dengan kata-kata ini sama dengan yang ada di Mazmur 1. Mirip kata-katanya. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini perikopnya tentang orang mengandalkan Tuhan. Di Mazmur perikopnya tentang yang menyukai firman Tuhan. Apa bedanya? Sama-sama fokus sama Tuhan, gitu ya. Ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, jangan bebal. Jangan bebal kayak bangsa Israel. Di situ Tuhan bilang betapa licik hatinya, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Di situ benar-benar, wah, saya menyerah Tuhan gitu ya. Saya tidak pernah baca pelajari ayat ini sebelumnya. Lalu di ayat 12 dikatakan tahta kemuliaan Tuhan luhur sejak semula. Tempat bait kudus kita kotori Bapak Ibu. Dengan yang namanya tidak fokus. Pada mulanya Taman Eden itu baik. Indah Tuhan ciptakan begitu baik. Tiba-tiba ada ular jualan HP masuk ke sana. Rusaklah Taman Eden itu. Bukan berarti tidak boleh jualan HP. Ini hanya istilah saja. Harus dipahami konteks ibadah. Jangan-jangan ada ular di dalam hati kita. Yang bikin kita tidak fokus sama Tuhan. Oh, kita paham firman Tuhan. Doa rajin. Tapi jiwa raganya melengse. Lalu ayat 13 bilang gini. Ya, pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu.
orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan dari negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, ya ini Tuhan. Wah, ayat ini bilang orang-orang yang meninggalkan Tuhan bukan hanya tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca firman, tapi tidak fokus ibadah, itu meninggalkan Tuhan. Karena pikirannya kemana-mana. Manusia itu harus dipahami satu kesatuan, tubuh, jiwa, roh itu tidak boleh dipisah-pisah. Utuh. Tubuhnya di sini, jiwa dan rohnya jalan-jalan. Jiwa dan rohnya di sini, tubuhnya kemana-mana, ya tidak mungkin juga. Satu kesatuan. Ingat, orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu, dilenyapkan negeri. Artinya apa? Tidak ada artinya. Lalu ayat 14, di sini hebatnya Tuhan bilang, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Wah, Tuhan itu tidak hanya kasih teguran, tapi Dia kasih obat untuk supaya kita balik ke jalannya Tuhan. Lalu ayat 15 dan selanjutnya secara spesifik Tuhan bilang, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Yeremia bilang gitu. Aku tidak mengingini hari bencana. Ini juga apa yang saya rasakan, Bapak Ibu. Yeremia tidak pernah kepingin Israel itu bencana, Bapak. Ketika saya punya pandangan, bodoh amat, saya juga tidak pengen konflik dengan Bapak Ibu Saudara. Tidak kepingin saya itu tukaran gitu, tidak kepingin Bapak Ibu. Tidak kepingin juga bikin Bapak Ibu Saudara tidak nyaman beribadah. Karena ibadah itu satu kenyamanan. Kita nyaman ibadah, orang akan senang. Tapi Tuhan tidak bilang gitu, Bapak. Kalau salah harus dikasih tahu. Sampai Yeremia bilang, janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Yeremia itu sampai takut. Yeremia itu kan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia umur 17. Masih muda. Masih sangat muda Yeremia. Makanya Yeremia itu takutan, Bapak. Kalau kita belajar kitab Yeremia, Yeremia itu dikenal nabi yang sangat pemalu dan penakut. Tidak mau dia konflik, loh. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 19 sampai habis, gak usah dibaca aja, baca judulnya aja. Di situ ditulis hari Sabat harus dikuduskan. Disitulah saya yakin ini dari Tuhan. Ini bukan dari siapa-siapa. Karena saya pun tidak mau itu. Kedagingan saya bilang enggak, itu enggak enak. Bukankah roh itu berlawanan dengan daging? Itu dari Tuhan, saya yakin sekali. Nanti kita akan bicarakan ya, mungkin dengan beberapa orang nanti. Kita lihat bagaimana hasilnya. Lalu yang ketiga, doa itu membenarkan. Dalam Lukas 18 ayat 10-14, tidak usah kita baca. Kita pasti sudah tahu ceritanya. Ini ada orang Farisi dan seorang pemungut cukai yang sama-sama berdoa. Tapi doa pemungut cukai itu merupakan doa yang singkat, doa yang jujur, doa yang benar, doa yang penuh iman. Doa tidak perlu panjang-panjang, yang penting penuh iman. Selesai. Ya. Hasil dari doa yang jujur dan benar adalah yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu main-main, tidak boleh main-main dengan yang namanya pembenaran daripada Tuhan, justification daripada Tuhan. Kita dibenarkan statusnya. Kenapa status pembenaran itu penting? Karena kita itu tanpa kematian Kristus, kita tidak akan mengalami yang namanya justification, pembenaran daripada Tuhan. Dianggap salah semua. Makanya Alkitab kita, kalau kita hanya baca hanya perjanjian lama gitu ya, perjanjian baru dianggap salah, karena
Mana ada yang Kristen yang seperti itu? Itu tidak mengalami yang namanya justification. Makanya mereka atau orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka masih cari yang namanya pembenaran. Buktinya apa? Masih cari kambing merah untuk menghapus dosa. Sampai hari ini dicari. Katanya sih sudah ketemu. Dari dulu beritanya gitu. Oh, dulu beritanya ketemu di Rote ada kambing warna merah sempurna. Mana? Nggak dibangun-bangun bait Allahnya. Beberapa hari yang lalu saya baca berita tentang di Israel. Ketemu katanya kambing merah. Mana? Mereka cari pembenaran secara fisik, tidak akan ketemu. Gimana mau cari kambing lembu merah yang merahnya sempurna? Jadi kalau ada totole satu hitam gitu itu ditolak, Bapak. Ada andeng-andengnya satu aja, itu dianggap cacat mungkin. Susah cari seperti itu. Itu yang mereka impikan. Mereka cari yang namanya pembenaran dari Tuhan. Statusnya dibenarkan dulu. Loh, kenapa status ini penting bagi bangsa Israel? Karena orang Israel tahu. Ketika Kain dan Habel, mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu bukan perkara persembahannya. Oh, persembahannya Kain itu hasil pertanian. Tuhan tidak berkenan. Siapa yang bilang? Ayatnya mana? Gak ada. Oh, Tuhan itu lebih suka persembahannya Habel, kambing. Jangan pakai kacamata manusia, Bapak. Kalau pakai kacamata manusia, saya juga suka yang namanya gulai daripada hasil-hasil sayur gitu. Lebih suka, Bapak. Tuhan itu bukan lihat apa persembahannya, tapi siapa orangnya. Tuhan tahu di hati Kain itu ada yang jahat. Makanya dia tidak mau terima persembahannya. Kalau kita baca kitab Yeremia, Yesaya, Tuhan tegur benar-benar. Aku muak dengan ibadahmu. Aku muak dengan hasil korban-korbanmu. Kenapa? Orangnya tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau ada orang tidak berkenan, Bapak Ibu tidak suka gitu ya. Datang ke rumah. Paling disuguhkan biskuit kalengan, rengginang, kerupuk. Tapi kalau ada orang yang kita sukai, kalau bisa dilayani dengan baik. Tuhan juga sama. Orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia jijik dengan apa yang dilakukan orang itu. Dia jijik dengan ibadahnya. Karena harus orangnya dulu, benar dulu. Makanya kita bersyukur ada kematian Tuhan Yesus. Di situ kita dianggap benar. Jadi kita ini anak buangan, tapi diadopsi karena kematian Kristus itu. Ilustrasinya seperti itu. Kita membenarkan diri tidak akan bisa, Bapak. Lukas 16 ayat 15 bilang gini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kita berusaha mungkin kelihatan sangat rohani, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu ketika kita tidak ketemu orang lain kita ngapain. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu isi pikiran kita. Doa orang benar diperhatikan Allah. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bukan perkara doanya, tapi perkara orangnya. Karena semua orang bisa berdoa, semua orang boleh berdoa, semua orang boleh berseru, semua orang boleh berteriak panggil nama Tuhan Yesus. Semua orang boleh. Ingat ketika murid-murid mengusir setan, ada satu murid yang protes, Tuhan itu bukan dari kaum kita, dia pakai namamu untuk mengusir iblis. Semua orang boleh. Tuhan Yesus tidak terkutuk orang itu, Tuhan tidak bilang gitu. Biarkan aja. Semua orang boleh berdoa. Tapi kenyataannya apa?
Murid-muridnya yang punya kuasa untuk mengusir iblis. Karena apa? Orangnya. Doa orang benar itu diperhatikan Tuhan. Semua orang boleh teriak kepada Tuhan, nyampaikan keluh kesahnya apa. Tapi orang benar punya keistimewaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya keistimewaan di hadapan Tuhan. Karena kita orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi perlu hidup di dalam kebenaran. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada seruan kita diperhatikan oleh Allah. Benar tuh? Kita ngomel misalnya. Ngomel sama siapa gitu. Sama suami atau sama Tuhan lah. Nggak didengar, rasanya nggak enak. Itu yang mungkin menyebabkan Tuhan itu nggak mendengarkan. Bukan nggak mendengar. Tunggu ya. Itu lain topik nanti. Amsal 15 ayat 29 bilang, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Nah, orangnya Bapak. Subjeknya orangnya, bukan doanya. Tapi doa orang benar didengarnya. Salah satu pendeta di tempat saya sekolah dulu di Surabaya yang bernama Pendeta Ishak Leu dari Keraksan juga. Dia punya gereja di sana, GBPS besar sekali, Bapak. Kalau didengarkan khotbahnya, Bapak, khotbahnya itu amburadul, Bapak. Ini orang sana yang cerita. Secara keilmuan kependetaan, khotbahnya itu amburadul, Bapak. Tapi doanya tidak pernah amburadul. Sepele, Bapak. Pernah ada satu kejadian di sana. Ada satu mahasiswa kerasukan setan di lantai 3. Pak Ishak ini ada di rumahnya. Lagi berdoa. Dia kalau berdoa 6 jam satu hari. Minimal. 6 jam sehari berdoa. Ada mahasiswa kerasukan setan. Di situ semua dosen berdoa, setannya tidak pergi, Bapak. Malu, Bapak, katanya dosen. Malu semua kita dosen. Bayangkan kita itu orang berilmu teologi, keluar semua di sana, Bapak. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, keluar semua, setannya tidak keluar, Bapak. Mereka yang keluar katanya tidak ngatasi. Mereka datang turun, panggil Bapak Ishak. Dia cuma di bawah, Bapak. Tidak naik ke lantai 3, di bawah. Setan pergi, hilang, Bapak. Banyak hal yang dia buat. Termasuk ada orang yang mandul. Tidak punya anak. Rela terbang. Katanya dari Jakarta. Rela terbang ke Surabaya. Cuma ikut di situ doanya. Tapi yang Bapak Ishak ajarkan apa? Ini bukan perkara siapa yang mendoakan. Saya hanya berdoa biasa. Gak perlu sebenarnya datang ke saya. Doa sendiri kan bisa. Kenapa? Orangnya kurang beriman. Itu, Bapak. Bukan perkara doanya, tapi orangnya. Kita punya beban pergumulan apa? Kita benerin dulu apa yang ada di dalam hidup kita. Motivasinya dulu, hatinya dulu dibenarkan. Maka saya percaya firman Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Doa orang benar didengar Tuhan. Is your prayer your steering wheel or your spare tire? Artinya gini, apakah doa kita adalah roda kemudi atau hanya roda cadangan? Maksudnya begini, doa kita itu apa perannya dalam hidup kita? Apakah itu sebagai kendali dalam hidup kita? Atau cuma cadangan kalau ada masalah baru diambil? Baru berdoa kalau ada masalah. Harusnya doa yang benar itu jadi steering wheel. Jadi roda kemudi kita.
apa yang kita lakukan diawali dengan doa. Dan doa itu sekali lagi mendengarkan apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Kalimat terakhir, saya undang pemain musik dan tim pujian maju. I am not Christian, not because I am strong. I am a Christian because I am weak and admit I need prayers to God. Saya sebagai orang Kristen bukan karena saya kuat. Bukan karena kita gagah kuat perkasa. Enggak. Semua sama di hadapan Tuhan. Cuma butiran debu. Tapi kita jadi orang percaya, jadi pengikutnya Kristus. Justru karena kita lemah. Dan kita admit itu setuju. Dan kita yakin, kita ngambil keputusan bahwa kita butuh Tuhan. Butuh doa kepada Tuhan. Amin Bapak. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak. Kita nyanyikan pujian ini. Kita hidup karena percaya Tuhan yang berjanji setia. Kita taruh semua pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena itulah dasar kehidupan orang percaya Bapak. Kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita punya Tuhan yang besar, yang sudah berjanji lebih dulu. Dia Allah yang setia walaupun kita tidak setia. Kesetiaannya tidak perlu kita ragukan. Kesetiaannya sudah teruji. Tinggal kita. Adakah iman di dalam hati kita yang percaya akan kuasa-Nya? Percaya bahwa doa itu Tuhan mempercayai kita untuk kita jadi pelaku firman-Nya. Untuk kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan. Percaya bahwa doa itu adalah mahkotanya orang benar. Mahkota kemenangan atas pergumulan kita. Percaya bahwa doa itu juga membenarkan kita. Sehingga kita dipandangnya berkenan. Kita perlu punya iman yang besar untuk menaruh segala kepercayaan kita kepada Tuhan dengan yakin ketika
ketika kita berdoa, Tuhan memperhatikan. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Dan lebih daripada itu, kita jadi pelaku-pelaku firman yang terus hidup di dalam firman, terus di dalam kehidupan doa kita, sehingga kita dijadikan prajurit-prajurit yang mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang lebih dari apapun, yang menjawab setiap doaku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang benar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Kita terima sekarang kemenangan daripada Tuhan. Amin Tuhan. Kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita juga akan berdoa sebentar untuk GBS yang kemarin ya. Kemarin tepatnya berulang tahun ke-71 tahun. Mari kita berdoa. Bapak, kami naikkan syukur kepadamu untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang telah memberkati kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan buat di tengah kami. Berkat-Mu yang telah Kau limpahkan di tengah kami Tuhan. Baik lewat pujian maupun firman-Mu. Kami boleh mempersembahkan semua yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, pada kesempatan ini kami berdoa untuk GBS secara sinode yang telah berulang tahun, tepatnya kemarin berusia 71 tahun. Kami bersyukur untuk selama ini Tuhan telah memberkati gereja ini untuk menjadi berkat bagi Indonesia ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga Tuhan memberkati para pengurus dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati semua agar mereka menjadi pemimpin yang dapat membawa gereja-Mu ya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk gereja di sini yang Tuhan telah berkati kami. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan seluruh keluarga kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan terus akan memimpin kami dan menolong kami dalam menghadapi tantangan kehidupan kami secara pribadi, baik keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan menolong kami, menjauhkan dari semua yang jahat. Kau melindungi, menjaga ya anak-anak kami, berkati di mana mereka bersekolah ya Tuhan.
Berkati sekolah di mana mereka menuntut ilmu. Juga kami berdoa untuk Bintang Harapan, Tuhan terus memberkati sekolah ini, terus untuk menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami dan mencari nafkah. Tuhan berkati kami dan berikan damai sejahtera-Mu terus dalam hati kami, agar kami bisa mengerjakan semua tugas kami dengan baik. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kekuatan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami boleh persembahkan seluruh kehidupan kami, persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu, dan persembahkan doa kami di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia yang kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kesehatan, diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah, diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona, diberkatilah Kabupaten Probolinggo, diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, turunlah atas kau sekalian, berkat dari Allah Bapa itu akan dilakukan semua yang terbaik bagi engkau dari Bapa yang mengasihi engkau, dan Yesus Kristus dengan damai sejahteranya menyertai saudara, dan Roh Kudus mengurapi, menuntun saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin.